Hai semua, kenalin aku Delta, mahasiswi Universitas Kristen Petra Surabaya, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Hari ini aku mau ajak teman-teman ngobrol santai nih. Ngobrol santai ya teman-teman, jadi jangan tegang. Kita bisa sambil minum kopi dan pisang goreng hangat. Mantap. Oke, jadi hari ini aku mau ngajak teman-teman ngobrol santai tentang topik yang masih sering terjadi di Indonesia nih, yaitu kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2020, catatan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan naik sebesar 60%, dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020. Tapi ini hanya tercatat ya teman-teman, jadi masih banyak kasus kekerasan perempuan yang tidak tercatat. Jadi bisa aku simpulin nih bahwa sampai saat ini kasus kekerasan terhadap perempuan masih merajalela di Indonesia. Nah, kali ini aku akan membahas kasus kekerasan terhadap perempuan yang baru-baru ini terjadi nih teman-teman. Kira-kira pada ngikutin gak beritanya? Itu loh, kasus tentang seorang perempuan yang dibakar kekasihnya sampai meninggal. Nah, dari berita yang aku baca di news.detik.com, kabarnya pelaku diduga tidak terima diputuskan korban. Makanya pelaku memutuskan untuk datang ke rumah korban lalu membakar korban dengan pensi. Waduh, sadisnya ya. Tapi tenang teman-teman, pelaku sudah ditangkap polisi dan pelaku terancam hukuman seumur hidup. Pelaku juga dijerat pasal berlapis pembunuhan berencana. Dari kasus ini kita disadarkan ya teman-teman bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin kesini semakin banyak. Dilihat banget nih sama apa yang dikatakan Komnas Perempuan. Mereka berkata bahwa apa yang tercatat dengan apa yang terjadi itu beda jauh. Yang tercatat saja sudah banyak, apalagi yang belum nih. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang aku mau bahas kasus ini dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila ya. Nah, ternyata kasus ini itu melanggar nilai-nilai Pancasila loh. Tepatnya nilai-nilai Pancasila sila kedua dan sila kelima. Nah, untuk sila kedua kan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Dan di sila ini rasa kemanusiaan jelas menolak segala macam kekerasan, terkhusus kekerasan terhadap perempuan. Nah, dalam kasus ini sangat jelas bahwa pelaku tidak berperi kemanusiaan karena tega membakar pacarnya sendiri. Nah, untuk sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki harus mendapat keadilan dari segala sisi. Dan di dalam kekerasan di kasus ini menyatakan bahwa perempuan tidak mendapatkan keadilan yang semestinya karena laki-laki melakukan sesuatu hal yang semena-mena dan tidak memberikan keadilan terhadap perempuan. Nah, dari hal tersebut aku bisa simpulin ya teman-teman bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Apalagi dengan generasi kita nih saat ini. Yap, generasi milenial. Sudah banyak sekali yang lupa tentang nilai-nilai Pancasila. Boro-boro nilainya menyebutkan kelima sila Pancasila saja lupa. Nah, ini terbukti dari banyaknya rekan-rekan yang membuat konten di TikTok atau Instagram yang memberikan bukti langsung bahwa banyak sekali generasi milenial yang lupa akan Pancasila. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Lupa bang. Lupa ya. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Ketuhanan Maha Esa. Sebutin sila keempat Pancasila. Kemanusiaan apa? Sila keempat Pancasila. Sebagai generasi milenial, harusnya kita lebih sadar dan menerapkan nilai-nilai Pancasila agar kasus kekerasan terhadap perempuan atau kasus kekerasan-kekerasan lainnya tidak terjadi di Indonesia atau setidaknya menurun setiap tahunnya. Nah, sudah ada nih teman-teman dari generasi milenial kita yang sadar akan nilai-nilai Pancasila, yaitu mereka-mereka yang membuat podcast dan memberikan wadah terhadap para korban perempuan untuk mengungkapkan apa yang mereka alami dan mengedukasi perempuan-perempuan lainnya untuk berani di setiap kondisi apapun.
Tapi bukan hanya itu aja ya teman-teman, masih banyak lagi. Nah, hal itu sangat membantu para perempuan untuk menopang satu sama lain dan berani untuk menolak dengan tegas terhadap para lelaki. Nah, untuk itu aku mau ajak nih teman-teman untuk buat perubahan. Gak usah yang besar-besar, gak usah yang mulu-mulu. Mulai dari hal yang terkecil aja, yaitu menyadari dan menerapkan nilai-nilai Pancasila terhadap keluarga kita, teman-teman kita, lingkungan kita, atau komunitas. Nah, setelah itu kita bisa membuat edukasi nih khususnya untuk generasi-generasi milenial yang lupa akan nilai Pancasila untuk menyadarkan mereka lagi bahwa kita memiliki dasar Pancasila untuk diterapkan. So, hayu mulai dari yang terkecil, karena kalau bukan kamu siapa lagi? Oke, sekian dari ngobrol santai hari ini. Bye-bye semua.